Baik, perkenalkan nama saya Yunani Beisu, NIM 23320009, kelas A, Prodi PJKR, Fakultas FK. Baik, di sini saya akan membuat video tugas kelima untuk memenuhi mata kuliah micro teaching dengan tugas kelima. Baik, di sini saya ambil beberapa poin penting yang akan saya jelaskan, yaitu ada 3 poin penting yang akan saya paparkan materinya dan saya akan jelaskan. Baik, poin yang pertama itu tentang konsep kepemimpinan transformasional. Baik, analisis kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan rekan sejawat, yaitu keterampilan membuka pembelajaran untuk mengorganisasikan pembelajaran dan penutup pembelajaran dalam suatu kelompok kecil. Yaitu konsep yang pertama itu konsep kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang merupakan salah satu pendekatan kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan positif melalui pemberian inspirasi, motivasi, dan keteladanan. Yaitu konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh James McGraw yang menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional adalah proses ketika kepemimpinan dan pengikut saling mengurangi, sehingga keduanya dalam pandangan kepemimpinan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi perintah, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menginspirasi orang lain untuk berkembang mencapai hasil yang lebih baik. Yaitu selanjutnya ada Bernard Bass pada tahun 1985 mengembangkan konsep tersebut dengan menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional mampu mendorong pengikutnya bekerja melebihi harapan maupun visi yang dijelaskan, motivasi yang tinggi, simulasi intelektual, serta perhatian terhadap kebutuhan individu. Kepemimpinan transformasional juga tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga pada proses pengembangan kemampuan, kreativitas, dan rasa percaya diri kepada anggota. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan transformasional memiliki peran yang sangat tinggi atau sangat tinggi, karena guru merupakan pemimpin pembelajaran dalam kelas. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga memberikan motivasi kepada peserta didik, membangun suasana belajar yang kondusif, mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, serta membentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, seseorang guru memiliki kemampuan kepemimpinan transformasional agar mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, kepemimpinan transformasional membangun hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Guru menunjukkan empati terhadap kesulitan yang dialami peserta didik, kebutuhan masing-masing, hubungan yang harmonis, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendorong peserta didik melebihi kepercayaan diri dalam
menggunakan pendapat maupun bertanya mengalami kesulitan. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional dapat dipahami sebagai kemampuan seorang guru untuk mengurangi, menginspirasi, membimbing, dan memberdayakan peserta didik, sehingga kemampuan mereka berkembang secara optimal, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Itu dari penjelasan dari poin pertama. Baik, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang identifikasi indikator kepemimpinan transformasional. Yaitu menurut Bass dan Avolio pada 1994, kepemimpinan transformasional terdiri atas empati, dimensi utama yang dikenal sebagai keempat dimensi tersebut saling melengkapi membentuk karakter seorang kepemimpinan yang efektif, termasuk dalam konteks pembelajaran. Yaitu ada beberapa bagian, yaitu pengaruh idea. Pengaruh idea menunjukkan kemampuan seseorang yang menjadi teladan bagi anggotanya. Kepemimpinan juga memiliki idea yang dihormati, yang dipercaya dijadikan sebagai contoh karena menunjukkan integritas, tanggung jawab, serta konsisten antara perkataan dan tindakan. Dalam pembelajaran, guru harus menjadi contoh yang baik, tetapi peserta didik juga. Bagi anggota yang berpakaian sopan serta menggunakan bahasa yang santun, guru juga menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, dan menghargai setiap peserta didik, tanpa membedakan latar belakang mereka. Keteladanan tersebut akan membangun kepercayaan peserta didik sehingga mereka termotivasi mengikuti pembelajaran. Itu bagian yang kedua, yaitu tentang motivasi atau motivasi inspiratif. Motivasi inspiratif merupakan kemampuan kepemimpinan dalam membangkitkan kesemangatan dan optimisme anggota untuk mencapai tujuan bersama. Guru yang memiliki motivasi inspiratif mampu menjelaskan tujuan pembelajaran dengan jelas, mengaitkan materi kehidupan nyata, dan memberikan dorongan peserta didik pada kemampuan dirinya sendiri. Dalam kegiatan mengajar, rekan sejawat, mahasiswa memotivasi pendidikan peserta melalui apresiasi, menyampaikan manfaat materi, maupun pemberian penghargaan terhadap setiap partisipasi. Misalnya, ketika membahas strategi pembelajaran, guru dapat menjelaskan bahwa pemesanan strategi tersebut akan membantu mahasiswa menjadi pendidik yang profesional di masa depan. Penyampaian tujuan juga bermakna akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Baik, yang poin yang berikut yaitu tentang perhatian individu. Yaitu perhatian individu merupakan kemampuan kepemimpinan memahami kebutuhan, potensi, dan karakteristik setiap anggota peserta didik. Menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan, pengalaman, dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam pembelajaran kelompok kecil, guru dapat mengamati diskusi, memberikan bantuan kepada kelompok yang mengalami kesulitan, serta memberikan umpan balik. Secara personal, guru juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta menyampaikan pendapat sehingga individu merasa dihargai. Baik, itu penjelasan dari poin yang kedua,
Yang berikut kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang operasional kepemimpinan untuk meningkatkan keterampilan rekan sejawat dalam kelompok kecil. Yaitu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu penerapan pada membuka pembelajaran. Tahap membuka pembelajaran merupakan langkah awal. Langkah awal yang menentukan keberhasilan proses belajar. Pada tahap ini, guru berupaya menciptakan suasana yang belajar yang kondusif, menarik perhatian siswa, serta membangun motivasi belajar. Kepemimpinan transformasional dapat diterapkan melalui 4 dimensi utama, yaitu melalui inspirasional, motivasi guru melalui pembelajaran impresif yang menarik, menjelaskan tujuan pembelajaran secara jelas, serta mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Misalnya ketika membahas kepemimpinan transformasional, guru dapat mengajukan pertanyaan. Contohnya, menurut kalian apa perbedaan antara guru yang hanya mengajar dengan guru yang mampu menginspirasi siswanya? Pertanyaan ini membantu membangun rasa ingin tahu peserta didik. Baik, pada yang berikut yaitu penerapan pada tahap mengorganisasikan pembelajaran. Yaitu pembelajaran merupakan tahap ketika guru mengelola seluruh aktivitas pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Pada tahap ini, kepemimpinan transformasional diwujudkan melalui kemampuan mengelola kelas, diskusi, serta membimbing peserta agar lebih giat belajar. Baik, sekian dari sedikit penjelasan dari saya tentang 3 poin tersebut. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.